Kembalilah semuanya Tuhan. Ini waktumu untuk Kau bicara dengan kami. Ada perkara-perkara yang kami akan raih pada malam hari ini. Buka hati kami Tuhan. Beri pengertian buat kami. Biar kami dapat menangkap setiap firman-Mu, dapat mengerti akan apa yang Engkau mau, dan kami dapat menerima penuh-penuh dari segala-galanya. Terima kasih untuk sore ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tidak akan pernah berhenti dengan kami. Sampai segala rencana-Mu harus jadi atas hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan buat Tuhan pada sore hari ini saudara. Hari ini kita akan belajar benar-benar menangkap apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu God's promise. Jadi janjinya Tuhan. Saya percaya semua saudara yang ada di tempat ini pernah mendapatkan janji-janji Tuhan. Walaupun itu sekian tahun yang lalu atau baru kemarin atau kapan saja, kita itu pernah mendapatkan janji Tuhan. Tapi banyak juga yang kita merasakan bahwa sampai saat ini janji-janji Tuhan itu belum muncul. Ya. Dan hari ini kita akan belajar karena saat-saat ini kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah tidak Tuhan genapkan. Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya dulu ya. Saudara, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kurang lebih ya tanggal 14 kita sedang menghadapi dan sudah menghadapi pemilu. Dan sebelum pemilu itu banyak hal yang kita ada dengar dan kita banyak ada perasaan, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran gitu. Siapa nanti yang jadi presiden? Itu masih pertanyaan. Kalau yang ini masih banyak simpang siur ya. Dan sesudah itu apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan sesudah ini nanti mau ada apa? Apakah akan terjadi kerusuhan? Apa terjadi keamanan nanti bakalnya bagaimana? Itu seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan selesai sudah, kita tahu bahwa pemilu sudah berlalu. Oh ternyata aman-aman saja ya, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Tapi tiba-tiba kita mendengar banyak berita yang ada di sosmed maupun kita banyak mendengar berita tentang apa? Tentang beras harganya naik. Ya, semua tahu kan? Semua pernah dengar nggak bahwa beras harganya naik? Ya. Sesudah itu kok sekarang di pasar maupun di mana tempat di Indomaret atau di mana kok beli beras rada dibatasi ya? Nah, sekarang saya mau tanya, apapun yang terjadi karena itu sudah diberitahukan Tuhan pada awal tahun. Masih ingat akan khotbah saya bilang nanti bakalnya akan terjadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita sedang mengalami. Tapi satu perkara saya mau tanya, saudara hari ini yang belum makan nasi siapa? Sudah makan nasi semua kan? Memang saya hari ini nggak makan nasi, tapi makan mie sama aja ya. Kita itu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan untuk Indonesia ya.
Kalau nggak ada nasi masih ada roti. Ya, kalau nggak ada roti masih ada singkong. Betul nggak? Kalau nggak ada singkong ceritanya masih ada jagung. Betul. Kalau sampai nggak ada ceritanya masih ada buah-buahan. Saudara kalau mau keluar kota lewat jalan Kanggraksan, coba saudara noleh ke kanan kiri. Banyak orang jual pisang, betul nggak? Pisang itu bikin kenyang loh sebenarnya. Nah, kita masih bisa banyak makan pisang, banyak buah-buahan. Kalau misalnya lagi tidak begitu ada, masih ada sayur. Betul nggak? Tuhan tetap memeliharakan saudara dan saya. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tetap kita akan diberkati Tuhan dan tetap Tuhan akan peliharakan saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama. Ada beberapa yang kita pelajari pada malam ini akan janji-janji Tuhan. Ya. Ini sebenarnya janji-janji Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab. Hanya kadang-kadang firman ini belum muncul dalam hidup saudara dan saya, sehingga belum menjadi rema. Nah, beberapa hari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan katakan, nak, engkau bahas tentang God's promise. Ya, itu yang mana Tuhan? Apa yang kau mau? Dan ada beberapa janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang streaming, maupun saudara yang ada dimanapun juga yang mendengar akan khotbah dan firman Tuhan hari ini. Itu berlaku buat saudara. Percaya? Itu berlaku buat saudara dan saya juga. Nah, ada beberapa janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan janjikan masa keamanan. Percaya? Tuhan janjikan masa keamanan. Jadi saudara nggak usah takut. Ya. Siapapun presidennya, saudara tidak usah takut. Karena kali ini Tuhan katakan, aku janjikan masa keamanan. Nah, kalau saudara tanya, sampai kapan masa keamanan? Apa forever masa keamanan? Oh, masa keamanan tidak bisa selama-lamanya. Ya. Minimal 5 tahun ke depan kita aman. Percaya? Minimal keamanan dijagain oleh Tuhan selama 5 tahun ke depan. Yang penting itu dulu. 5 tahun ke depan lagi, itu nanti Tuhan pasti jamin setiap kali. Tetapi masa keamanan itu Tuhan akan jamin. Terdapat di mana? Yesaya 33 ayat ke-6. Ya. Perhatikan firman Tuhan ini. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya, dan buat saudara dimanapun juga yang saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ya. Dikatakan begini, masa keamanan akan tiba bagimu. Percaya? Masa keamanan minimal 5 tahun ke depan, keamanan di Indonesia tetap ada. Ya. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, mungkin saudara dan saya akan mengalami musibah. Artinya musibah apa? Musibah kemungkinan ada tsunami, mungkin ada banjir, mungkin ada apapun, ada musibah apapun, saudara dan saya pasti diluputkan. Inilah yang namanya keamanan. Ya. Keamanan ada gini, apapun yang terjadi di sekitar kita, ternyata saya tidak kena. Itu karena kita ada dalam keamanan. Ya. Jadi kalau saudara dikatakan hari ini, kok dikatakan masa keamanan akan tiba bagimu? Kok Indonesia ngalami ini? Indonesia mengalami apapun, saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Ya. Ini yang dijanjikan Tuhan pada hari ini. Katakan begini, masa keamanan akan tiba bagimu. Ya, ingat-ingat ini, kekayaan yang menyelamatkan. Jadi kekayaan yang menyelamatkan bukan harta kekayaan uang. Ya.
Apakah uang bisa menyelamatkan? Ya bisa, saat kita butuh makan, ada uang kita bisa makan sehingga perut kita diselamatkan untuk menjadi kenyang. Tapi maksudnya kekayaan yang sesungguhnya yang bisa menyelamatkan itu adalah ada 3, yaitu hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Ya. Jadi ada 3 hal, ya. Hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, apa itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan yang ada dari Tuhan, pengetahuan, pengertian yang dari Tuhan, itu hikmat. Jadi dalam menjalani kehidupan yang ada di depan kita ini selama 5 tahun ke depan, minimal setahun di depan kita, ya. Kita ini sekarang sudah masuk ke bulan 3, tanggal 5, ya. Masih 10 bulan lagi, ya kan? Paling enggak 10 bulan lah, karena bulan 3-nya baru tanggal 5, ya. Nah, kita tahu apa yang bakal terjadi, kita belum tahu setahun ini, ya, setahun ini, gak usah sampai 5 tahun, setahun ini apa yang harus kita lakukan. Kalau engkau mau hidup dalam pimpinan Tuhan dan keamanan terjadi hidup saudara dan saya, dalam usaha, ya, di dalam kesehatan, ya, dalam rumah tangga, itu dibutuhkan 3 perkara ini. Hikmat. Kalian dalam usaha itu perlu hikmat. Hikmat itu apa? Yang saya tadi katakan, pengetahuan tentang Tuhan. Artinya apa? Kalau mau berdagang, kamu mau melakukan segala sesuatu, doa dan tanya kepada Tuhan. Pasti kamu aman. Pasti mengalami keamanan. Nah, untuk kesehatan, kalau kita tahu bahwa kita itu kena ada kolesterol tinggi, ya, ginjalnya kurang baik, ya jangan makan yang membuat semuanya itu tidak baik buat kesehatan kita. Itu butuh apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang bagaimana? Pengetahuan adalah sesuatu hal yang kita boleh pelajari. Saudara boleh belajar dari YouTube ada. Saudara boleh belajar dari segala suatu berita-berita yang membangun. Jangan mendengarkan berita-berita yang membuat kamu jatuh. Berita yang membangun. Memang zaman sekarang kan banyak begini. Kalau kamu sakit ini tidak boleh makan ini. Tapi sebentar lagi ada berita lagi. Ini contoh saja. Ada yang mengatakan kalau kamu darah tinggi jangan makan durian. Ya. Tapi ada lagi, durian tidak bikin kolesterol. Jadi saya juga gini, ini gimana sih? Ya. Pernah enggak kamu baca durian tidak bikin kolesterol? Jadi saya pikir, nah untuk itu butuh pengetahuan. Jangan semuanya dituruti. Hari ini ngomong durian membuat darah tinggi, ya saya nggak makan. Besok dengar berita durian tidak membuat darah tinggi, tapi menjadi sehat karena vitaminnya ini dimakan. Ya itu namanya kemakan berita, kurang pengetahuan. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya, ya, buat anak-anak sekolah juga perlu yang dinamakan hikmat yang dari Tuhan, dan yang kedua adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan, setiap pengetahuan, wawasan yang saudara terima dari setiap berita maupun pengetahuan dari manapun juga saudara boleh serap, tapi harus dinilai dan dites dengan yang dinamakan hikmat dari Tuhan. Maka engkau akan dinamakan hidup kamu akan aman, pasti itu. Dan yang ketiga dikatakan takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Baca Alkitab, nggak ada cara lain.
Saudara dan saya mau takut akan Tuhan, belajar taati apa yang dikatakan firman Tuhan, kamu pasti aman. Ya, jelas? Jadi masa keamanan akan tiba buat saudara dan saya minimal selama tahun ini, yang Tuhan katakan hikmat, pengetahuan dan takut akan Tuhan menjadi milik saudara. Jelas? Ya. Jadi itulah yang Tuhan mau. Nah, sekarang contohnya. Saudara tahu baca tentang hal kehidupan daripada Daniel. Daniel itu penuh hikmat, penuh pengetahuan, dan dia takut akan Tuhan. Saudara lihat hidupnya aman, sekalipun dia adalah yang dinamakan orang tawanan, orang Yahudi, orang Israel yang ditawan oleh Nebukadnezar pada saat itu, dan dikatakan dia ada dalam negeri Babel, negeri tawanan. Jadi seolah-olah dia sudah merasakan, aduh, aku tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang baik bagi seorang tawanan. Tetapi saudara tahu, karena dia adalah orang yang berhikmat, orang yang punya pengetahuan, dan orang yang takut akan Tuhan, hidupnya aman. Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego hidupnya aman. Saudara mau mempunyai kehidupan yang aman? Lakukan bagian kita, ya. Keamanan akan menjadi milik saudara, akan datang bagimu kalau engkau punya 3 perkara ini: hikmat, pengetahuan, wawasan yang luas, dan takut akan Tuhan. Pasti hidup saudara dan saya aman. Ini janji Tuhan yang pertama, ya. Janji Tuhan yang pertama apa? Hah? Keamanan. Coba di sebelah sini dengar saya. Janji Tuhan yang pertama apa? Masa keamanan. Sebelah sini apa? Masa keamanan. Itu janji yang pertama. Apa janji yang kedua? Janji yang kedua adalah renovasi. Nah, saudara pengen kan? Siapa yang pengen rumahnya direnovasi? Rumah sudah bagus, direnovasi lagi. Sudah bagus, direnovasi lagi. Orang kalau merenovasi itu pasti next level, betul nggak? Betul nggak? Nah, janji Tuhan adalah renovasi. Apa maksudnya menjanjikan saudara dan saya akan direnovasi? Jasmani rohani saudara akan dibuat renovasi oleh Tuhan. Amin. Seneng gak direnovasi? Seneng. Coba lihat, dikatakan gini. Yesaya 9 ayat yang ke-10. Tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Perhatikan janji Tuhan ini. Kalau tempat ini batu batamu itu jatuh, akan Tuhan dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon aras. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama. Maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan tentang renovasi ini apa maksudnya? Begini saudara, saya akan kita bahas sama-sama, kita akan belajar. Tembok, saudara tahu tembok itu apa? Batas, betul kan? Tempat ini dibatasi dengan tembok, betul? Kita nggak akan bisa melihat di belakang tembok itu karena sudah dibatasi. Tembok berbicara tentang pembatasan. Jadi, dan ternyata dikatakan batasnya temboknya kamu itu dari batu bata. Rapuh, bisa gampang dijebol orang. Tuhan katakan, gak apa-apa dijebol, aku akan ganti dengan batu pahat. Saudara tahu batu pahat itu batu fondasi yang kuat itu loh.
Jadi apa maksudnya Tuhan? Terus dikatakan pohon-pohon ara ditebang akan diganti dengan pohon aras. Pohon itu bicara kehidupan. Ya. Saudara ingat akan Mazmur 1 yang dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dengar akan apa yang dikatakan dalam Mazmur ya. Seperti pohon orang-orang yang ya bagus. Kamu yang pintar ya Mos. Hari ini pintar kamu Mos. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atasnya lagi. Ayat yang ini. Atasnya lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalannya orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini seperti yang tadi katakan. Jadi pohon itu adalah gambaran kehidupan. Ya, jelas, tangkap ya. Pohon itu adalah gambaran kehidupan kita. Ya. Kalau ditanam di pinggir sungai, ya jadinya yang tadi dikatakan dalam Mazmur. Tetapi hari ini kita bicara tentang pohon ara dan pohon aras. Ya, dikatakan ada pohon ara, ada pohon aras. Tinggal ditambah es, tapi sudah berbeda. Ya. Ara dan aras. Ara itu pohon yang batangnya rapuh. Tapi yang dinamakan pohon aras itu pohon yang batangnya kuat banget. Itu pohon aras. Sekali lagi ya, pohon ini bicara tentang kehidupan. Dan Tuhan katakan, kalau tahun-tahun yang lalu ya, hidupmu itu temboknya runtuh jatuhnya bagaimana? Mungkin kesehatanmu nggak baik, mungkin kamu mengalami kesukaran, kejatuhan di dalam usaha kamu ya. Mungkin kau ditipu orang, mungkin kau mengalami kegagalan demi kegagalan untuk tahun yang lalu. Tuhan janjikan tahun ini batu bata yang jatuh akan diganti dengan batu ya. Dan pohon ara itu ditebang, bukan jatuh sendiri. Artinya dihabiskan semuanya. Enggak apa-apa. Rasanya sudah tidak ada tidak ada pengharapan. Tapi hari ini Tuhan katakan kita akan diganti dengan pohon aras. Ya. Pohon sekali lagi bicara tentang kehidupan. Sesuatu pohon aras adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kuat banget. Ya, kuat banget. Kokoh banget. Ya. Jadi kita tahu, saya baca tentang bagaimana apa itu yang dinamakan pohon aras. Pohon aras itu bisa bertahan di kedinginan sampai -25 Celcius. Dan banyak dia tumbuh di pegunungan Himalaya. Nah, kalau sampai -25 dia masih bisa bertahan, menandakan ini pohon aras yang sangat kuat. Tahan dingin, tahan panas. Kehidupan saudara di padang gurun tetap survive, di tempat-tempat yang dingin tetap survive. Ini janji Tuhan. Dikatakan renovasi, ya, diubahkan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Contohnya siapa? Ayub. Ya. Saudara kalau melihat kehidupan Ayub, saya kadang-kadang juga sampai berpikir, Tuhan, engkau itu kok ya aneh-aneh gitu ya. Orang sudah baik-baik dibikin seperti itu. Tapi kan pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan Tuhan bukan jalan kita.
Tetapi satu perkara kita tahu, Tuhan tetap pulihkan dia 2 kali lipat. Ayub dibikin sedemikian rupa, yang rapuh-rapuh dibuang seperti pohon ara, ditebang semuanya, tebang lagi, ditebang lagi, sampai habis-habisan yang namanya Ayub itu. Tapi satu perkara kita tahu, waktu terjadi pemulihan terjadi, apa yang terjadi? Anaknya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan. Caranya bagaimana? Itu cara Tuhan. Gak usah takut dan khawatir. Saat hidupmu mau direnovasi sama Tuhan, Tuhan pasrah, wis engkau apakan? Engkau tahu bahwa kehidupanku seperti pohon ara. Kehidupanku ini ya Tuhan seperti tembok yang sudah runtuh. Serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan merenovasi hidupmu. Siapa yang mau direnovasi sama Tuhan? Belajar, Tuhan aku mau apapun yang engkau inginkan. Renovasi hidupku. Maka saudara dan saya akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Yang ketiga janjinya apa? Breakthrough. Ya. Tuhan saat bicara dengan saya tuh exciting banget. Aduh Tuhan, hari ini kok engkau janjikan perkara-perkara yang ajaib seperti ini. Baru bulan 3, saya percaya ini pasti jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, dikatakan yang ketiga adalah breakthrough. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat selanjutnya. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Arti kata Gihon adalah breakthrough atau penerobos. Saudara dan saya akan jadi penerobos. Amin. Nah sekarang saya mau tanya, kalau namanya menerobos itu pasti ada halangan enggak? Ya kan? Kalau di depan rata bagus, airnya mengalir, gak guna yang namanya terobos. Gak usah diterobos juga jalan sendiri. Nah, tapi Tuhan katakan engkau akan menerobos. Berarti di depan saudara dan saya ada penghalang-penghalang. Tapi tidak usah takut dengan apapun penghalang, karena Tuhan katakan apapun yang jadi penghalang, engkau akan menjadi penerobos. Sungai Gihon menjadi milik saudara. Amin. Sungai Gihon menjadi milik saudara. Nah, ya. Jadi bagaimana cara kita dapat 3 perkara ini? Yang pertama apa? Masa keamanan menjadi milik kita. Yang kedua apa? Tuhan akan tahun yang lalu aku jatuh, tahun yang lalu aku rugi, tahun yang lalu aku bangkrut, tahun yang lalu aku tidak bisa bayar utang. Itu semuanya tembok yang runtuh dan pohon aram diganti dengan tembok dari batu pahat dan apa? Pohon aras, kayu aras. Yang ketiga breakthrough. 3 janji ini. Apa yang harus kita jalani supaya kita mendapatkan 3 perkara ini? Yang kita harus lakukan dan minta kepada Tuhan pada hari ini adalah urapan, ya, pengurapan. Ya. Makanya nanti hari ini sebelum selesai semuanya, saudara harus tak ajak semua pengurapan dan dimeteraikan dengan perjamuan kudus. Ya. Sebab ini penting sekali, ya, penting sekali tentang hal pengurapan.
Yang pertama adalah pengurapan. Nah, pengurapan yang bagaimana? Saudara dan saya harus punya 3 pengurapan. Harus menjadi milik saudara dan saya. Kita belajar ya, bagaimana Daud bisa mendapatkan seluruh janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan atas Abraham. Abraham dijanjikan bahwa seluruh tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu. Enggak nyampe. Sampai dia mati, sampai Ishak mati, sampai Yakub mati, enggak nyampe. Lalu sampai bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, keturunan Abraham keluar dari Mesir untuk mendapatkan tanah Kanaan. Tapi sampai Yosua mati, dalam Alkitab dikatakan tanah Kanaan belum dapat dikuasai seluruhnya. Belum ada. Tapi begitu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, muncullah seorang yang namanya Daud. Dialah yang menguasai seluruh tanah Kanaan dan Israel. Dia yang mendapatkan semuanya. Semua janji itu digenapkan di dalam diri Daud. Kenapa dia dapat itu semuanya? Kenapa dia bisa berhasil? Di mana letaknya? Kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Tapi kita lihat, tidak ada raja seperti Daud mendapatkan 3 pengurapan. Seorang raja, begitu ayahnya meninggal, dia jadi raja, diurapi. Sudah selesai sekali. Setiap raja-raja, baik raja Yehuda maupun raja Israel, selalu diurapinya cuma sekali. Tetapi Daud mendapatkan pengurapan 3 kali. Sampai seluruh janji menjadi kenyataan. Hari ini saya berdoa sama Tuhan, ayo minta 3 pengurapan. Siap nggak? Siap nggak? 3 pengurapan akan membuat kita bisa seluruh janji Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Saat saya mempersiapkan ini, saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa banget janjimu hari ini. Makanya saya sampai WA ke mereka, datang ya, jangan sampai miss kamunya. Sebab ini janji yang saya juga baru dapatnya hari kemarin. Saudara, ini sangat luar biasa Tuhan itu atas hidup saudara dan saya. Jadi ingat-ingat ya, kita harus minta hari ini 3 pengurapan ini. Harus minta. Dan saya akan pimpin hari ini untuk minta kepada Tuhan 3 pengurapan ini. Yang pertama, pengurapan pertama ya. Urapan pertama itu adalah urapan panggilan. Kita baca dulu dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atau roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pengurapan pertama adalah pengurapan panggilan. Saudara sebagai anak-anak Tuhan sudah dapat panggilan kan? Panggilan sebagai anak Tuhan ya. Terima Yesus itu panggilan. Karena firman Tuhan mengatakan banyak yang dipilih tapi hanya sedikit yang dipanggil. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau kamu mendapat panggilan dan kamu dipilih, itu kamu harus minta, Tuhan berikan aku
urapan panggilan. Nah, dikatakan sejak urapan panggilan ini jatuh kepada Daud, apa yang terjadi? Roh Tuhan berkuasa. Ingat ya. Kalau saudara dan saya mendapatkan urapan panggilan ini, talenta kamu sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai song leader, sebagai penari, ya, sebagai multimedia, sebagai usher, sebagai apapun dalam pelayanan. Begitu kamu menerima panggilan itu, dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apa yang dialami Daud? Yang pertama, begitu dia dapat pengurapan, Tuhan mulai membawa dia kemana? Dia menjadi giant killer, betul nggak? Dia langsung bisa membunuh Goliat. Roh Allah bekerja di dalam dia sampai dia bisa mengalahkan Goliat. Urapan yang pertama harus ada dalam hidup saudara. Saudara harus bisa mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Apa Goliat itu? Raksasa yang besar yang mau membunuh dan membinasakan. Apa itu? Banyak. Sakit penyakit, kelemahan. Kelemahan tuh banyak sekali. Hobi-hobi yang tidak baik. Perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita. Itu Goliat. Dan apalagi? Karakter hidup. Karakter banyak saudara. Karakter itu bisa suka marah. Ya. Karakter itu bisa punya sakit hati di dalam yang tidak bisa disembuhkan. Selalu sakit hati. Terus apalagi? Gosip. Itu Goliat. Dan firman Tuhan katakan, sejak Daud diurapi, roh Allah membantu dia sampai bisa mengalahkan Goliat. Saudara koreksi diri. Aku ini sudah bisa mengalahkan Goliat belum? Kalau belum, minta pengurapan lagi, yaitu pengurapan panggilan. Selain itu apa? Di dalam Alkitab, saudara baca ya, saat Daud itu pinter kan, main kecapinya pinter kan? Daud tuh main kecapinya pinter, main kecapinya selalu di padang rumput, tapi tidak pernah, ya, karena dia belum diurapi, main kecapinya itu tidak pernah bisa mengusir setan. Cuma main kecapi. Tapi begitu Daud diurapi, dia bisa ngusir setannya Saul. Betul gak? Saya gak baca nanti terlalu lama. Benar gak? Itulah yang namanya pengurapan panggilan. Jadi kalau saudara menjadi song leader, singer, mendapatkan pengurapan panggilan, harus bisa membuat suatu breakthrough yang luar biasa. Ini breakthrough namanya. Bisa ngusir setan. Penyembahan pujiannya itu bisa terjadi sesuatu. Maka Tuhan bilang, ayo nak, ini pujian penyembahannya Daud ini dikembalikan. Yaitu pujian dan penyembahan yang bisa ngusir setan. Dia bisa ngusir setan loh, bener gak? Luar biasa. Yang ketiga, ya, apa yang dialami Daud dengan panggilannya? Daud begitu dia masuk dalam panggilannya, tiba-tiba sesudah ngalahkan Goliat, apa yang terjadi? Dia masuk tentara dan ngalahkan orang Filistin banyak sekali. Sampai ini ibu-ibu ngomong begini, oh Saul cuma beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Betul nggak? Karena apa? Ada urapan.
yang membuat roh Allah bekerja dalam hidupnya. Sampai membuat dia bisa menang. Sedangkan kalau saudara-saudara laki-laki yang lain, kakak-kakaknya itu ikut perang karena dia bisa latihan tentara. Daud belum latihan tentara. Contohnya saat dikasih baju sama Saul, aku gak mau lah, aku gak bisa jalan pakai kayak begini. Itu menandakan dia belum pernah latihan. Tapi dia begitu luar biasanya. Di mana letaknya? Urapan panggilan. Betapa luar biasanya, kuasanya luar biasa yang namanya urapan panggilan. Ya. Sebentar kita akan lakukan yang namanya minta 3 urapan ini terjadi atas hidup saudara dan saya. Supaya apa? Masa keamanan menjadi milik kita. Ya. Renovasi akan terjadi, breakthrough akan terjadi. Amin. Ya, jadi pahlawan. Nah, itulah urapan yang pertama. Urapan yang kedua, sudah jelas ya. Urapan pertama diingat-ingat nanti pada saat pengurapan. Sekarang urapan yang kedua yaitu di Hebron. Nah, kata Hebron itu adalah mempersatukan, unity. Hebron itu artinya mempersatukan. Hebron artinya unity. Harus ada unity antara suami istri. Minta pengurapan, Tuhan, buat aku suami istri ini mempunyai unity. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana 2 orang berkumpul bersama, aku ada di tengah-tengah. Dan Tuhan mendengar doa. Ada kesatuan. Suami istri harus kesatuan. Kalau suami yang sudah meninggal, kita kesatuan dengan Roh Kudus. Ya. Kalau misal atau bersatu dengan anak. Unity itu sangat penting. Dipersatukan. Ya. Dipersatukan. 2 Samuel 2 ayat 4 mengatakan demikian. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Hanya khusus untuk kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Dan saya hanya sampai kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Diurapi lagi. Ini urapan yang kedua yang didapat oleh Daud. Daud ini diurapi dua kali. Yang kedua ya, yang pertama tadi urapan yang panggilan, yang kedua urapan Hebron, yaitu unity, disatukan kembali. Ya. Urapan ini orang-orang Yehuda yang sudah jauh kemana-mana disatukan. Suku Yehuda disatukan dan mengangkat Daud sebagai rajanya. Nah, ini yang harus ada dalam hidup saudara. Perbaiki hidup kita. Koreksi hari ini. Aku ini masih ada sakit hati nggak sama yang lain. Ya. Harus minta disatukan. Ada perdamaian. Ya. Harus ada pendamaian antara satu dengan yang lain. Karena tanpa pendamaian berkat gak bisa turun. Urapan Hebron akan turun di dalam hidup saudara kalau rumah tanggamu unity. Dalam pelayanan akan diberkati kalau saling mengasihi. Tidak ada sakit hati satu sama lain. Tidak ada yang merasakan aku gak suka sama dia, aku gak suka, dan jangan saling menghakimi. Saya berdoa bahwa urapan ke Hebron ini terjadi atas hidupmu. Beresan. Kalau kamu tidak beres sama mertua, beresan. Kalau kamu nggak beres sama orang tua, beresan. Kalau kamu nggak cocok atau masih ada sakit hati sama saudara, sama ipar, beresan. Karena berkat akan turun.
saat kau mendapatkan urapan Hebron. Amin. Sekarang urapan yang ketiga. Urapan yang ketiga itu adalah urapan yang penuh dengan kesempurnaan. Kenapa dinamakan kesempurnaan? Karena penuh, menjadi sempurna. Nah, dengan kesempurnaan itu apa yang terjadi? Seluruh janji Tuhan bukan sekedar kita terima, kita akan menikmati. Urapan yang ketiga adalah urapan menerima kesempurnaan. Artinya kesempurnaan itu bukan kita menjadi sempurna, tidak. Seluruh janji Tuhan yang kita dapatkan bukan sekedar kita terima, tapi kita nikmati. Banyak orang yang terima berkat gak bisa menikmati. Itu sangat-sangat malang orang yang seperti itu. Karena bisa terima tapi gak bisa nikmati. Dapat lotre, tiba-tiba meninggal. Lah ya bagaimana? Gak bisa nikmati. Tapi yang dinamakan dengan urapan penuh ini adalah bahwa kita dapat menerima dengan penuh dan dapat menikmati. Kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel. Tadi dia menjadi raja di Hebron, tapi sekarang dikatakan maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Dia sudah jadi raja, tapi untuk Yehuda. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi Daud menjadi raja Yehuda, Daud menjadi raja Israel. Seluruh Israel dan Yehuda dikuasai oleh Daud. Seluruh tanah Kanaan dikuasai oleh Daud. Dari ujung sampai ujung, dari utara sampai selatan. Semua dikuasai dan dia menjadi raja. Ini yang dinamakan urapan penuh dan sempurna. Amin. Dan dia bisa menikmati semuanya. Urapan yang ketiga membuat dia bisa menikmati semuanya. Semuanya dia bisa nikmati. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah penuh lengkap dia mengalami seluruhnya. Lalu dikatakan di sini. Di dalam sesudah dapat nih semua ya. Aduh, luar biasa sekali kita mendapatkan urapan-urapan itu. Satu hal yang Tuhan katakan, apa yang hilang akan kembali. Amin. Apa yang hilang akan kembali. Itu kalau kita mendapatkan 3 macam urapan itu. Lalu dikatakan di sini, sesudah dia mengalami urapan itu, tadi saya katakan kan, untuk menjadi breakthrough, untuk kitanya bisa nerobos, di depan harus ada rintangan, ada halangan. Kalau nggak ada halangan, nggak ada rintangan, nggak ada gunanya. Daud pun mengalami hal yang sama. Sesudah dia mendapatkan urapan yang ketiga, langsung di depannya sudah ada tantangan. Kita baca di dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin, semua orang Filistin. Semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Yang pertama apa? Ada halangan, mundur atau maju? Maju. Kalau kamu mundur gak bisa jadi penerobos, harus maju. Amin.
harus maju. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, terus bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Terus, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, kita lihat di sini sesudah Daud itu mengalami perkara pengurapan 3 hal ini, ya, dia menghadapi sesuatu tantangan di depan. Apa yang dia lakukan? Bertanya kepada Tuhan. Ingat, ya, sesudah kalian nanti mendapatkan pengurapan 3 macam ini, otomatis jangan enak-enak. Pasti ada sesuatu yang harus kamu terobos. Mungkin usaha kamu ada halangan, mungkin ada sesuatu hal mengenai persoalan dalam keluarga, tentang anak, istri dan sebagainya. Pasti ada saja, ya, dalam usaha, dalam apapun juga. Ingat, terobos, ya. Halangan perlu diterobos. Terjadilah yang namanya Baal Perasim. Caranya nerobos bagaimana? Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi gantungkan semuanya kepada Tuhan. Ambil semua kekuatan dari Tuhan. Tanya Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nah, lalu dikatakan sesudah itu maka terjadilah kemenangan yang luar biasa. Daud mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saudara, ingat, seluruh janji Tuhan, God's promise. Semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat saudara, ingat-ingat, mana yang belum digenapi. Kalau engkau mendapatkan pengurapan ini, pasti kita akan menerima kembali. Yang hilang kembali, yang runtuh dibangun kembali. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian yang benar-benar ini menunjang. Sebenarnya saya juga tidak kepikir ini, tapi kok pas sekali hari ini ada sesuatu berita yang sangat luar biasa. Saya mau saksikan dan saya mau ceritakan. Mungkin buat saudara-saudara yang lama seperti saya, Pak Jimmy itu ngerti ceritanya, ya. Tapi buat yang lain-lain yang masih baru-baru itu nggak ngerti ceritanya. Tapi sekarang saya mau menceritakan bagaimana yang hilang itu bisa kembali, ya. Percaya, saya ngalami yang hilang bisa kembali. Kalau ini terjadi buat Gracia, akan terjadi buat hidup kalian. Yang hilang pasti kembali. Saudara, begini, saat kita itu sedang membeli tanah untuk Gracia ini, Tuhan sudah anugerahkan untuk tanah ini. Lalu Pak Jimmy bilang ke saya, Cik, aku tuh punya tanah yang di sini, tak serahkan ke Taji. Gitu. Oh, buat Gracia maksudnya, buat Gracia. Aduh, puji Tuhan Pak, jadi kan nggak beli. Pak Jimmy menyerahkan tanah itu. Dan apa yang dijanjikan Pak Jimmy itu betul, saudara. Ya, saya percaya, walaupun saya nggak lihat sertifikatnya, tapi saya percaya Pak Jimmy itu orang yang dapat dipercaya. Sampai suatu saat, Cik, iki wis tak tebus, tak jaminkan, tak tebus. Sekarang saya berikan kepada Gracia, kepada Tuhan untuk jadi gedung ini. Ada sebagian. Nah, terus saya juga dapat janji
dari salah seorang yang anggota persekutuan juga, pengurus juga saudara. Dia ngomong, Ci aku juga punya tanah yang nempel dengan ini. Oke, tak kasihkan Gracia. Waduh puji Tuhan, pikir saya itu orang tuh pada punya hati buat Gracia gitu ya. Tak kasihkan. Tapi dia tidak ngomong kalau sertifikatnya itu dijaminkan, tidak ngomong. Kalau Pak Jimmy genah ya. Ngomong, Ci tapi tak jaminkan, tapi engkau tak tebus sih pokoknya gitu. Tidak akan menyusahkan. Dan akhirnya apa yang dijanjikan menjadi kenyataan ya. Terima kasih Pak Jimmy, pas Pak Jimmy datang. Yang satu ini janji untuk menyerahkan. Nah saya kan percaya ya, apalagi pengurus daripada Gracia. Jadi akhirnya terjadilah tanah itu. Ya saya lalu diukurkan semuanya, dibangunlah gedung ini. Nah, sedang dibangun gedung ini belum jadi apa-apa, saudara, masih jelek lah, pokoknya belum jadi seperti ini. Saya tiba-tiba saya ditelepon di kantor, telepon, ini Bu Nani, saya bilang oh ya Pak, ada apa? Ini dari Bank Bukopin. Oh, saya pikir saya sebagai notaris nggak punya hubungan sama Bank Bukopin. Saya banknya BNI, saya punya hubungan ya, Danamon, Bank PNN, Bank BCA itu saya ada hubungan. Tapi sama Bukopin saya nggak punya hubungan. Kok tiba-tiba Bank Bukopin telepon saya? Dalam pikiran saya, wah siapa tahu saya mau dijadikan kliennya, dijadikan salah satu yang buat kerjasama, pikir saya gitu. Ternyata tidak saudara. Dia ngomong begini, ini Ibu Nani itu yang ngurusin gedung Gracia. Oh iya, saya bilang gitu, ada apa? Ibu, saya mau kasih tahu bahwa ibu itu membangun di atas tanah yang dijaminkan di Bank Bukopin. Tanah mana ya Pak? Pikir saya nggak menjaminkan gedung Gracia, pikir saya. Ya pokoknya sertifikatnya ada di Bank Bukopin, mau dilelang. Ada dua opsi yang ibu harus lakukan. Ibu tebus atau bangunannya ibu bongkar. Ya saya rak keringet dingin. Waduh, ini pasti tanahnya teman saya ini. Nanti pokoknya saya urus, saya bilang gitu. Saya telepon ke teman saya yang sama-sama pengurus nih. Saya bilang, sertifikatnya kamu jaminkan ke Bank Bukopin tak? Iya, dengan santainya, iya. Terus gimana ini kata Bank Bukopin tuh mau dilelang, saya bilang. Gimana? Janjinya kamu kasih ini ke Gracia. Ya saya nggak bisa kasih. Saya juga nggak bisa nebus. Terserah sama Caci. Kalau Caci mau nebus, ya boleh. Kalau enggak, ya saya nggak bisa nebus. Saudara, itu kayak petir nyamber saya. Lah sih, kok begini? Ya kan bingung sayanya. Uangnya tidak sedikit. Uangnya itu saat zaman itu tahun sekitar 90-an saudara ya. Itu 50 juta, gede banget tuh uang 50 juta itu. Ya saya kan bingung, waduh gimana. Dan saya telepon lagi ke banknya, Pak ini dikasih tempo berapa? Hari ini atau besok? Lah sih, kalau tidak saya lelang Bu. Waduh, Pak sabar dulu Pak, nanti saya urus lagi. Hanya dikasih waktu 1 hari untuk nebus saudara. Jadi saya kan bingung, waduh gimana. Benar-benar itu saya hari itu benar-benar sampai tidak bisa ngerti apa yang harus saya lakukan. Sampai saya ninggalin kantor, saya pulang. Belum waktunya pulang kantor, saya pulang. Saya pulang untuk apa saudara? Untuk masuk kamar doa. Dulu belum ada taman. Kalau ada taman saya langsung masuk ke taman. Saya nangis di taman. Belum ada taman, adanya ruang doa, kamar rumah saya ada kamar doa yang suka kita pakai buat saudara-saudara kita kalau hari Selasa pada saat itu sering doa di situ.
Saya doa nangis, benar-benar Tuhan gimana, aku enggak punya uang. Saya bilang gitu, ini gimana cara nebusnya. Itu benar-benar saya itu stres, benar stres saudara. Nah tiba-tiba di dalam kesetresan saya, itu terbersit pikiran saya. Ya wis lah, saya jual mobil. Udah nggak ada jalan sih, saya jual mobil. Ya. Tapi kalau jual mobil kan mesti harus ngomong sama suami, ngomong sama anak, gimana ini caranya? Saya bilang, Tuhan, aku serahkan mobil ini ke dalam tangan-Mu buat bayar utang. Ya. Tapi Engkau yang buat jalan, gimana caranya aku ngomong sama suami, ngomong sama anak ini gimana? Gitu. Saya cuma berdoa gitu aja. Tapi ajaibnya Tuhan, saudara. Saya begitu keluar dari kamar doa, saya ketemu suami saya. Ketemu Pak Yusuf. Dia lihat saya di kamar doa. Ternyata dia itu biasanya jarang pulang, kalau siang jarang pulang. Dia pulang, dia ngomong sama saya, dia pulang, kok lihat ada saya. Dia nyari, loh kok gak ada. Jadi dia pikir, oh AC-nya kamar doa nyala. Oh berarti kayaknya ada konseling, pikirnya lagi doain orang. Gitu. Jadi dia tuh nunggu. Pada saat nunggu, saya keluar. Saya mengucap syukur punya suami yang sangat baik. Ya. Dia ngeliat saya bekas nangis kan, kalau masih ketahuan. Begitu saya keluar kamar, itu saya masih nangis. Saya masih ya benar-benar tertekan lah. Dari muka saya kelihatan. Terus suami saya ngomong, kamu ada apa? Gitu. Ada persoalan tah di kantor. Gitu. Ya pikirnya nggak mungkin ada apa-apa kecuali mungkin saya ada tekanan di kantor sampai saya pulang dan doa gitu. Saya bilang enggak gitu. Kamu ada apa? Gitu. Saya mau ngomong gitu. Jadi akhirnya kita ngobrol di meja makan. Kamu ada apa? Terus saya cerita kejadiannya seperti ini. Satu-satunya jalan tuh mobil kita mesti dijual. Saya bilang gitu buat nebus. Oh, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Ya jual aja. Cuma mau jual sama siapa? Ya coba-coba nanti saya tanya. Pokoknya kamu setuju ya ini mobil dijual? Ya setuju. Saya tinggal nungguin anak saya pulang, si Sofi. Sofi pulang, masih kecil dia, kira-kira nggak tahu SD, nggak tahu SMP. Saya bilang non, mobil ini mau dijual. Dia enggak ngomong, dan nanti kita naik apa? Ya enggak tuh, cuma ngomong mau dijual. Ya enggak, buat apa mah? Itu buat bangun Gracia, buat nebus, buat bangun Gracia. Oh ya. Ya sudahlah Pak, nggak apa-apa. Ini miliknya Tuhan, semua miliknya Tuhan, dijual ya nggak apa-apa lah buat Tuhan. Aduh saya tuh ngucap syukur sekali ya. Jadi singkat cerita mobil itu laku. Terus akhirnya saya minta uang cash ya, ini uang cash karena ini betul-betul penting. Sampai ngomong, Ibu Nani butuh uang sampai buru-buru mau buat apa? Pokoknya aku penting, saya lagi butuh uang gitu. Jadi singkat cerita besoknya ditebus lah saudara. Tebus di Bank Bukopin, sertifikat ada di saya. Saya ngomong sama orangnya, nih sudah tak tebus ya. Jadi nanti tinggal tak balik nama atas nama Gedung Gracia. Saya bilang, oh ya Ci, udah. Sudah kan, tenang, hati saya tenang sekali. Besoknya kan dia ke kantor. Saya bilang kamu cepat ke kantor, mesti diberesin. Ya, dia ke kantor. Pada saat ke kantor dia tuh ngomong begini, Ci, yang dibutuhkan Gedung Gracia kan cuma segini. Ini masih ada sisanya di sini, Ci. Jadi nanti di split sisanya kasihkan sama saya. Saya itu iya aja. Saya tidak kepikir macam-macam dah. Ya sudah nggak apa-apa nanti tak split, sisanya tak kasihkan kamu. Selesailah sudah. Tapi dengan berjalannya waktu saya bilang saya tuh bodoh ya, saya bilang gitu ya. Loh itu tanah kan sudah saya beli, bener nggak? Kenapa separuh tak kembaliin sama dia? Ya ini kesalahan saya.
itu tanah sebelahnya radio. Itu pecahan daripada tanah yang ada di sini. Sebetulnya tanah sebelah radio itu miliknya kita, saudara. Jadi sejak itu saya sadar, Tuhan, aku tuh salah ya. Itu sebetulnya miliknya kita. Kenapa tak buang? Kenapa tak kembaliin sama dia? Waduh, saya salah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan minta ampun, Tuhan aku nih kok begitu ya. Apa saya itu kebaikan tah? Kayak gitu tuh. Orang diminta tak kasihkan, sedangkan dia jahat sama saya gitu ya. Kok diminta tak kasihkan? Aduh, kebaikan saya ini gitu, mikir gitu, ngerasa kebaikan tapi sebenarnya kebodohan Tuhan. Jadi iya kan, bodoh kan, tapi terlalu baik gitu loh, nggak mikir gitu, nggak mikir ke situ. Nah, perjalanan waktu Tuhan kembalikan itu jadi milik Gracia, kembalikan milikmu Tuhan, milikmu Tuhan, milikmu Tuhan. Sudah hampir setiap hari saya berdoa untuk tanah itu harus kembali. Nah, jadi tanah itu dikasihkan ke gereja. Dari gereja mau bangun, dijual sama orang lain, seperti piala bergilir. Dari A ke B, ke C, ke D, sampai saya juga nggak ngerti. Sampai suatu saat ada orang dari Surabaya atau apa pernah telepon sama saya, Ibu Nani masih butuh tanah nggak? Enggak, saya bilang gitu. Enggak butuh tanah. Karena apa? Lagi bangun sekolahan ini. Jangan bikin beban, kita wis lah, enggak. Piala bergilir kemana sampai suatu saat ternyata dibeli sama tetangga kita ini. Dia ngomong sama Steve, Bu Nani masih butuh tanah itu enggak? Saya bilang, Tuhan gimana ini? Ambil, kata Tuhan. Ya sudah, ambil. Minta berapa? Ceritanya kan begitu. Terus saya bilang, ini mintanya segini Tuhan. Berapa yang mesti kudu ditawar? Tuhan ngomong, tidak lebih dari 4M ya. Kamu boleh tawar tidak lebih dari 4M. Itu targetnya Tuhan, 4M. Saya tunggu, aduh Tuhan, dulu tak kasihkan gratis ya. Sekarang kudu tak tebus 4M. Sakit loh saudara, betul. Saya ngasih gratis ya, itu punya saya, punya kita lah ya. Kok sekarang saya harus nebus 4M? Sakit. Tuhan, nggak apa-apa, tebus. Harus kembali. Sudah. Saya ngomong sama Steve, pokoknya 4M. Nggak boleh sudah. Saya bilang gitu. Nanti kalau dibeli sama orang lain, biarin dibeli sama orang lain. Nanti ujung-ujungnya pasti kembali ke kita. Ya. Saya percaya, pokoknya Tuhan ngomong 4M, wes. Deal-dealan nih saudara, berkali-kali. Plus hilang, gak ada kabar ceritanya. Nggak tahu berapa, setahun nggak tahu setengah tahun. Datang lagi. Ini Ibu Nani mau nggak? Mau dibeli sama orang Jakarta. Sekian. Ibu Nani mau nggak? Mau 4M. Gak boleh orang Jakarta berani 4,5. Orang Jakarta kan. Ya sudah, pikir saya. Ya kalau orang Jakarta butuh 4,5 ya kasih sajalah. Saya pasrah gelondongan. Saya tidak tergoyahkan. Tuhan ngomong 4M. Walaupun uangnya belum cukup. Makanya saya juga nyantai-nyantai saudara ya. Hari ini tiba-tiba saya tadi pagi saya turun, Steve, apa? Aku bilang gitu. Dikasihkan berapa? 4M. Dikasihkan. Lah sih. Saya bilang dikasihkan. Ya saya jadi niung lagi. Ya kan? Ayo, niung-niungnya apa? Bayarnya. Iya kan? Aduh. Ya sudah, saya bilang kapan ketemu? Saya punya bank di surga. Jadi saya tenang aja. Saya bilang, kapan ketemu? Ayo ketemuan dulu sama saya dulu. Terus kita janjiannya bagaimana? Ya kan nanti masih ada hari esok.
Sehari adalah kesusahannya untuk sehari. Betul gak? Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting yang hilang kembali. Bayar ya bayar. Bayarnya gimana? Urusan Tuhan nantinya ya. Saudara belajar seperti itu. Jadi apapun yang saat ini sedang saudara alami, yang hilang pasti kembali. Percayalah, yang hilang kembali. Jadi saya menghimbau buat saudara-saudara, ini kan diceritain semuanya kan, terus perlu bayar bukan? Nah, barang siapa yang merasa dirinya, Tuhan aku terbeban, buat apa? Buat nanem benih buat Kota Sion. Boleh nanti transfer ke Gedung Gracia, ada nomornya ya. Saya berdoa, saudara banyak berdoa, Tuhan aku diberkati dengan Gracia, aku mau nanam. Orang kalau menanam benih pasti akan menuai pada waktunya. Amin. Ya, tidak ada kamu menanam suatu benih yang unggul di tempat tanah yang subur dan tidak berbuah, itu sudah tidak mungkin. Engkau menanam dan kau pasti akan menuai. Biarlah engkau menanam benih di tempat ini, dan waktunya tiba engkau akan menuai dengan berkelimpahan. Amin. Kalian boleh masukkan ke Bank BCA 13430900335, yaitu Yayasan Gracia. Benihmu tanamkan di situ ya, untuk mendapatkan semua yang hilang pasti kembali. Amin. Mari kita berdoa, siapkan hati. Sekali lagi, saya percaya semua saudara punya minyak urapan ya. Saudara semua pasti bawa minyak urapan. Kalau saudara gak bawa minyak urapan, minta sebelahnya. Aku hari ini gak bawa minyak urapan ya. Kita akan masuk di dalam pengurapan, 3 pengurapan Daud. Supaya apa yang hilang akan kembali. Apa yang hancur, tembok, kayu ara menjadi kayu aras, akan menjadi milik saudara dan saya. Sebagaimana Daud mengalami perkara-perkara yang ajaib, kita pun akan mengalami perkara yang ajaib. Saudara sudah membawa minyak urapan semua? Mari bangkit berdiri. Taruh di 3 jari ya. Ini 3 jari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 jari ini ada pengurapan pertama, pengurapan Hebron, dan yang ketiga pengurapan kesempurnaan. Taruh 3 jari ini. Kita akan nyanyikan, urapilah kami dengan minyak baru ya. Nyanyikan dengan segenap hati. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadiratmu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami
rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara, taruh di atas kepala ya, bukan di dahi. Ditaruh di atas kepala saudara, tepat di umbun-umbun saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan pertama, urapan kedua, urapan ketiga, kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua janji-janji-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Bukan sekedar kami menerima, tapi kami akan menikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hilang akan kembali. Yang runtuh akan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu saat ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ada saat ini mengalami banyak masalah dan pergumulan. Dan hari ini tuntas Tuhan. Hari ini tuntas. Pengurapan sudah terjadi. Pengurapan panggilan yang membuat roh-Mu bekerja. Kami akan dapat mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di hadapan kami. Pujian penyembahan kami Tuhan akan membuat terobosan yang luar biasa. Dan kami akan mengalahkan musuh-musuh kami. Filistin dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua rapakaya sekere tarabaka. Urapakaya sek. Urapakaya sakara tarabakaya taraba. Iranabakaya sakara tarabaka. Iranabaya sakara tarabakaya sek. Urapakaya serabala. Urapakaya sakara urapan yang kedua kami terima Tuhan. Roh unity masuk dalam hidup kami. Kami akan bersatu. Engkau akan satukan kami. Satu jiwa, satu pikiran. Dalam pelayanan, dalam keluarga, Engkau akan tetap menyatukan kami. Iratara makaya sikirata. Kami saat ini menerima urapan yang ketiga ya Tuhan, yaitu urapan kesempurnaan. Semua kami akan nikmati. Semua kami akan nikmati. Yang hilang Engkau kembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan terima kekuatan. Terima kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemampuan dalam nama Tuhan Yesus. Terima karapakaya sirene kirapakaya roh kemampuan terjadi
diri. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari perjanjian-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji dan Engkaulah yang akan menggenapi. Terima kasih untuk semua. Kita meteraikan dengan perjamuan kudus saudara. Buat saudara yang belum menerima perjamuan, saya minta para asyir bisa melayani dan bisa mengangkat tangan yang belum mendapatkan. Bapa, inilah tubuh dan darah-Mu, darah perjanjian-Mu dan janji-Mu ya dan amin. Ini tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu yang direlakan untuk dipecah-pecahkan buat kami, sehingga semua janji-Mu menjadi kenyataan. Engkau menyediakan tempat yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Engkau memberikan kepada kami hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Masa keamanan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Kita nyanyikan The Blood. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gave me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gave me strength from day to day, it will never lose. It will never lose. It will never lose its power. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan-Mu, jaminan-Mu buat kami menjadi kenyataan. Siapkan hati kami saat ini untuk memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Bicaralah Kau kepada kami apa yang harus kami berikan untuk-Mu, yang sudah merelakan segala-galanya dan memberikan janji yang luar biasa. Kau kuduskan dan Kau sucikan persembahan kami, baik untuk lawatan maupun untuk gedung ini. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima pengurapan, kami sudah menerima perjamuan. Dan ini waktunya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami menerima berkat yang terbaik dari surga. Kami menerima pimpinan-Mu, kami menerima semua janji-Mu. Kami pulang dari tempat ini, penyertaan-Mu sempurna. Kemanapun kami pulang, kami akan sampai di rumah kami masing-masing, baik yang dalam kota maupun luar kota. Kami akan sampai di rumah kami dengan tidak kurang sesuatu pun apa. Kami penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sayap-sayapku menguat, terjalin di dalam pengharapan, kekuatan imanku menciptakan, takkan pernah tergoyahkan. Angin dan desau Roh Kudus memenuhi seluruh bumi. Ku berdiri dan menyaksikan penggenapan seluruh janji-Mu. Sayap-sayapku menguat, terjalin di dalam pengharapan, kekuatan imanku menciptakan, takkan pernah tergoyahkan. Angin dan desau Roh Kudus memenuhi seluruh bumi. Ku berdiri dan menyaksikan penggenapan seluruh janji. Ku berdiri dan menyaksikan. Ku berdiri, ku terkagum akan karya-Mu. Ku berdiri dan menyaksikan